Jadi setelah dipotong-potong, didiemin lagi nih ya. Tadi kan dicetak, terus kemudian didiemin dulu 1 hari sebelum dipotong. Ini ada Q&A. Apakah kami dapat modul pembuatan sabun? Iya, nanti insya Allah modulnya bisa dikirimkan. Kemudian Mbak Win telat masuknya, ya kenapa telat? Nanti dapat videonya juga kok. Ya, videonya udah kita record. Nanti modulnya juga kita kasih, jadi bisa jelas. Sebenarnya sih ini stepnya kalau kulihat sih nggak terlalu sulit ya. Ini aku ulang ya modulnya dari awal. Aku ulang buat yang baru masuk ke room Zoom kita. Nah, ini pertama aku ulang ya. Pertama ini minyak jelantah 500 gram, arang secukupnya. Arang tadi aku lihat arangnya beneran arang ya, atau kita bisa beli charcoal kali ya. Direndam ke dalam minyak sehari sebelumnya. Jadi di dalam minyak arangnya direndam dalam minyak untuk mengurangi bau dan menyaring ampas minyak. Ya, fungsinya charcoal itu sendiri kan memang untuk menyerap-nyerap ini ya ampas-ampas minyak sama mengurangi bau. Terus Noah 70 gram. Ingat, saya dari tadi bacanya Noah. Ini adalah Now. Now is soda api, teman-teman, gitu. Jadi soda api itu ada di toko bangunan atau di toko perlengkapan sabun. Kemudian air destilasi 90 gram. Ini air yang sudah disuling. Bisa pakai Aquades, bisa pakai merek Amidis atau Clio atau air buangan AC, ya kan? Nah, kalau saya sih lebih pilih beli aja. Atau air buangan AC kita tampung. Pandan dan serai dirajang, ini kebayang lah ya, kita rajang-rajang, iris-iris pandan dan serai, terus kemudian kita blender bersama air destilasi tadi. Kemudian airnya disaring, kan? Jangan lupa pakai masker, pakai kacamata pelindung dan pakai sarung tangan. Tadi karena ketika soda api itu dimasukkan ke dalam minyak itu yang harus hati-hati ya, teman-teman, harus melindungi diri. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan saringan rapat atau kain bekas untuk menyaring minyak dengan arang. Nah, jadi kan tadi minyaknya udah direndam arang, lalu kita saring, serta sekalian menyaring pandan dan serai yang sudah di blender. Pandan dan serai ini kurasa adalah sebagai flavor dan pewangi. Kemudian hand blender atau whisker manual, dan bisa dipakai bubble whisk biasa yang kita suka pakai bikin kue di rumah. Kemudian spatula ini tadi ya saya bilang buat ngerok bumbu lah, apalah segala macam. Teman-teman pasti punya lah, setiap rumah tangga pasti punya spatula. Kemudian gelas takar, timbangan digital. Gelas takar ini kayaknya tadi fungsinya buat tadi kan ada air destilasi 90 gram, ada nauhnya 70 gram ya kan. Nah itu mungkin gelas takarnya dipakai buat itu. Kemudian timbangan digital, timbangan juga untuk mengukur-ukur, sendok, mangkok untuk menampung air dan wadahnya harus yang tahan panas. Tadi kita lihat buruli ada tempatnya ya, kita lihat tadi dari stainless. Kemudian pakai kaca juga kurasa bisa, yang penting tahan panas. Kemudian cetakan tahan panas atau silikon, cetakan kayu, bekas dus susu atau gelas bagian bawah botol plastik yang sudah dipotong. Tadi kita lihat buruli juga ngasih kita alternatif untuk memanfaatkan bekas dus susu, ya kan? Jadi panjang. Bisa juga kita pakai cetakan agar ya, cetakan agar-agar yang bisa kita bikin di rumah. Oke, caranya. Jadi pertama adalah masukkan Now ke dalam air hasil saringan blender pandan dan serai. Oke, jadi tadi pandan dan serainya kan udah kita blender dengan air, kemudian udah kita saring, jadi air saringannya ya. Terus masukkan tuh si soda api tadi ke dalam air serai dan pandan. Kemudian diaduk pakai bubble whisk. Ya kan? Nah ini harus di warning adalah pada saat proses ini harus pakai masker, jangan sampai terhirup, ya kan? Sebaiknya dilakukan di tempat dengan ventilasi udara yang baik, jadi agak-agak di pinggir jendela atau di luar ruangan, ya kan? Larutkan lalu biarkan sama dengan suhu ruang, nggak boleh panas-panas. Mungkin nanti ini efeknya agak panas sekali kalau tadi aku lihat, makanya Buruli tadi agak rendam tempat baskomnya tadi direndam di air supaya cepat dingin gitu kan. Udah suhu ruangnya udah oke,
ya kan? Masukkan larutan soda api ke dalam minyak, gitu kan? Tadi kan ada larutan soda apinya dimasukin ke dalam minyak. Jadi soda apinya yang ke dalam minyak, jangan terbalik. Aduk dengan whisk. Tadi kita lihat Bu Ruli mengaduk-aduk dengan whisk sampai tidak ada bayangan di pinggir wadah, gitu, sampai tercampur rata lah ya. Kemudian masukin deh ke dalam cetakannya. Nah, didiemin dulu, keluarkan dari cetakan sehari sesudahnya. Jadi jaraknya cuma 1 hari, potong sesuai kebutuhan. Dipotong-potong, mungkin tadi bisa pakai pisau, cuman Bu Ruli tadi alatnya keren lah ya. Kalau Tanir bilang, ternyata itu banyak dijual di online shop. Kemudian sabun minyak jelantah, lebih cepat buku daripada sabun dengan minyak biasa. Nah, jadi memang cara ini disarankan untuk minyak jelantah ya. Kalau misalnya yang agak-agak jijik sama minyak jelantah, ya resikonya lebih lama bekunya gitu kalau mau pakai minyak baru gitu. Buat apa juga ya pakai minyak baru, sayang ya. Itu buat goreng aja lah. Terus kemudian sudah bisa digunakan setelah 3. Jadi setelah dipotong-potong, didiemin lagi nih ya. Tadi kan dicetak, terus kemudian didiemin dulu 1 hari sebelum dipotong. Besokannya setelah dipotong, didiemin lagi selama 3-4 minggu, baru bisa kita gunakan gitu teman-teman. Oke, aku lihat Q&A ya. Kalau boleh nambahin, Apa? itu tadi ada yang nanya kenapa harus didiemin berapa? Oke. 3 sampai 4 minggu 3-4 ya? minggu, betul. Nah, itu kalau yang ku tahu, jadi supaya sabunnya itu dia jadi padat, terus jadi lembut di kulit, terus supaya air-air yang masih terkandung di sabun itu juga bisa ikutan menguap. Terus untuk menghilangkan kalau misalnya masih ada alkalinya juga. Jadi nanti untuk ngetes, bisa kan ada tuh yang kertas yang buat ngukur alkali. Nah, mungkin bisa pakai itu, apakah masih mengandung alkali apa enggak. Benar nggak, Mbak Ruli? Ya. Oke, masih nggak kedengeran kayaknya Tanir. Oke. Lanjut aja Mbak Rizka. Ya, Q&A selanjutnya, apakah perlakuan khusus sebelumnya untuk minyak jelantah sebelum direndam dengan arang? Nggak tahu deh nih, aku nggak berani jawab. Jadi kayaknya minyak jelantah biasa deh, karena tadi kan ada proses yang menghilangkan ya, kalau aku lihat dari ininya ya, dari slide-nya aku ulang. Nah, lihat, jadi arang ini langsung bisa menyaring ampas minyak dan mengurangi bau. Jadi nggak apa-apa, kayaknya minyak jelantahnya nggak usah diapa-apain dulu, karena nanti si arang ini yang bisa menyaring bau dan menyaring ampas minyaknya, gitu teman-teman. Kayaknya nggak usah ada perlakuan khusus ya, gitu. Kemudian arang apa yang disarankan? Kayak kalau lihat dari Mbak Ruli sih kayaknya arang-arang biasa aja ya, atau kita bisa cari charcoal atau arang-arang bakaran biasa kayaknya. Kita coba-cobain aja lah. Nanti aku akan yang Q&A aku akan tanya secara ini ya, WhatsApp ke Bu Ruli. Nanti jawaban pastinya, karena aku juga kan bukan praktisi. Nanti jawaban pastinya akan aku WA mungkin ke teman-teman yang di sini. Kita tanyain, mungkin teman-teman panitia host bisa tolong di WA ke Bu Ruli Q&A-nya biar dijawab secara WA, nanti kita balas di sini. Karena di sini ada type answer-nya kayak. Terus kemudian komposisi pandan dan serai seberapa banyak? Tadi kalau kita belum lihat ya tadi Bu Ruli itu pakai pandan dan serainya seberapa banyak. Cuma ini buat flavor aja sih kan, menurut aku buat fragrance ya, pewangi, flavor dan fragrance. Gitu. Oke teman-teman, gimana? Udah paham? Ada yang nggak paham prosesnya? Tolong di question and answer, gitu ya. So far gimana setelah prakteknya Bu Ruli? Oke Bu Ruli, suaranya mulai masuk Bu Ruli. Coba tes ngomong, tes suara.
Tes, tes. Ya, belum kedengeran, Bu. Masih kecil suaranya. Ya, suaranya kecil sekali. Ya, belum kedengeran, Bu. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman udah jelas ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita WA ke Ibu aja ya, nggak apa-apa ya. Atau Ibu bisa jawab pertanyaannya di ini Bu, di HP, dicek ada Q&A di HP, dijawab dengan cara mengetik Bu. Ibu bisa lihat HP-nya, ada Q&A. Ibu bisa buka Q&A, terus bisa dijawab dengan diketik caranya. Karena suaranya nggak kedengeran. Sudah bisa lihat, Bu? Kalau enggak nih, gini aja Mbak Rizka, itu Q&A tadi kan udah aku foto tuh. Nanti jawabannya aku kirim ke Mbak Ruli, nanti minta Mbak Ruli jawab berdasarkan nomornya. Nanti peserta kelas sabun ini aku bikinin grup WA aja ya, jadi nanti jawabannya tinggal aku kirim ke grup. Ya betul, jadi bisa sekalian Bu Rulinya di invite juga aja ya. Boleh, kalau Mbak Rulinya nggak keberatan. Betul ya, kadang-kadang kan kita bukan praktisi, nggak mau asal jawab, takut salah. Ya benar, belum pernah coba soalnya. Tahu teori doang tapi belum pernah praktek. Yes, tapi aku interest banget buat nyobain memanfaatkan minyak jelantah ini di rumah ya, gitu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, nanti setelah ini berarti host akan membuatkan grup buat teman-teman gitu khusus untuk yang ini karena ada kendala teknis di suara dari narasumber. Nah di grup WhatsApp yang akan dibikin baru teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan Bu Rulinya juga akan di situ gitu ya teman biar makin puas gitu ya nggak. Oke, demikian dari kita TDA Tangerang Raya hari ini kelas membuat sabun dengan memanfaatkan minyak jelantah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah langsung atau bahkan bisa dibisnisin sekalian gitu. Bu Ruli, aku terima kasih banyak hari ini atas waktunya. Mudah-mudahan jadi amal jariah gitu ya. Mohon maaf dengan kendala-kendala teknis yang ada ya kan. Senang sekali Ibu bisa hadir di sini, bisa sama-sama berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan nggak kapok ya Bu ya. Join sama TDA nasional nih kita sama-sama teman-teman banyak yang melihat. Oke, terima kasih ya Ibu Ruli. Terima kasih juga teman-teman atas kehadirannya. Sekian dari kami. Semoga hari ini sehat walafiat. Kita jaga keluarga tetap sehat juga dengan cara menjaga jarak, dengan cara menjaga keluarga kita. Oke. Salam Jumat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ho. Waalaikumsalam. Terima kasih.